Tahukah kita bahwasanya ternyata sabar itu tidak sederhana yang sering kita dengarkan selama ini? Kita sering dulu menganggap sabar itu hanyalah ketika mendapatkan musibah. Ketika kita mendapatkan saudara kita meninggal ibunya, kita katakan sabar. Ataupun sabar ketika antum mendapatkan teman antum daftar ke salah satu fakultas yang dia inginkan, ternyata tidak diterima, kita mengatakan sabar. Ketika kita melihat ada teman kita melamar akhwat dan ditolak oleh sang akhwat, antum mengatakan sabar. Kita sering memahami sabar itu ada dalam perkara-perkara yang semacam itu. Padahal kalau kita membuka lembaran-lembaran di antara warisan para ulama, kita akan dapatkan ikhwan bahwasanya sabar itu bukan hanya dalam perkara musibah dan ujian, tapi ternyata sabar itu spektrumnya sangatlah luas, dimensinya sangatlah luas, dan inilah yang akan kita bahas, kesabaran ketika kita meminta kepada Rabb yang kita sembah. Ya Rabbku, sabarkanlah jiwaku dalam perkara yang Engkau bebankan dalam kehidupan kita. Disinilah kita paham para ulama salafus salih itu kemudian mengatakan dan menerangkan kepada kita, sesungguhnya sabar itu terbagi menjadi 3, di mana kemudian sabar yang pertama kedudukannya lebih besar daripada sabar yang kedua, sabar yang kedua lebih besar daripada sabar yang ketiga, dan sabar yang ketiga merupakan sabar yang paling rendah kedudukan pahalanya di sisi Allah dibandingkan dengan sabar yang pertama. Tapi sebelum kita menyampaikan tentang ini, antum paham tidak ada amal yang Allah tidak pernah sebutkan detail balasannya kecuali salah satunya adalah sabar. Ya, jadi kalau antum bertanya amal apa Ustaz yang pahalanya dirahasiakan oleh Allah, setidaknya 2. 1, orang yang beramal di bulan Ramadan. 2, orang yang bersabar. Makanya kalau antum membaca di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10, Allah menyampaikan innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisabin. Makanya Allah kemudian menerangkan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10, sesungguhnya kami sempurnakan pahala orang yang bersabar, pahala mereka adalah pahala yang tiada batas, bi ghairi hisabin, tanpa batas. Kenapa Allah tidak detailkan balasannya? Padahal Allah itu kalau memerintahkan kita terhadap satu ibadah, biasanya Allah detailkan balasannya. Antum perhatikan, setiap ayat memerintahkan kita satu ibadah, dan setiap sunnah memerintahkan kita satu ibadah. Biasanya antum akan lihat detailnya Allah menerangkan balasan. Contoh, antum diperintahkan untuk sholat syuruk, pahalanya apa? Persis sebagaimana orang yang melaksanakan umrah. Nabi berkata, man sholal ghadati fi jama'atin summa qa'ada yadkurullaha hatta tatlu'a fihi syamsu summa sholat rak'ataini kutiba lahu ka'ajri umratin. Siapa yang sholat subuh berjamaah, duduk berzikir sampai matahari terbit, dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala umrah secara sempurna. Allah detailkan balasannya. Antum ketika diperintahkan untuk kemudian sedekah, sedekah itu Allah detailkan balasannya akhi. Sedekah itu kemudian mampu untuk kemudian memadamkan api neraka. Antum ketika diperintahkan untuk kemudian zikir sore dan zikir pagi, Allah detailkan balasannya. Antum mendapatkan pahala sebagaimana membebaskan 4 budak. Antum sedekah didetailkan balasannya 700 kali lipat. Bahkan sampai antum berjihad sekalipun yang merupakan puncak amalan Islam, Allah detailkan balasannya. Antum mendapatkan 70 bidadari. Di situ kita mendapati semua rata-rata amal ibadah diceritakan oleh Allah detail balasannya. Tapi kenapa ketika Allah menceritakan sabar, Allah tidak pernah detailkan balasannya? Apakah mendapatkan sebagaimana pahala haji? Allah tidak sampaikan. Apakah mendapatkan pahala sebagaimana mendapatkan bidadari? Allah tidak katakan. Apakah akan mendapatkan pahala sebagaimana dikali lipat 700 kali lipat sebagaimana sedekah? Allah tidak katakan. Apakah dikali lipat 10 kali lipat setiap hurufnya sebagaimana kita membaca Al-Quran? Allah tidak sampaikan. Allah cuma mengatakan pahala bagi orang yang sabar. Pahala orang yang sabar, pahala mereka tiada batas. Kenapa Allah rahasiakan? Karena besarnya penantian pahala bagi orang yang bersabar dalam hidupnya. Makanya antum perhatikan ikhwan. Makanya analogi sederhananya kan, kalau antum dapatkan ada seorang suami yang akan memberikan hadiah kepada istri, kalau hadiahnya itu biasa, itu pasti dari awal sudah bocor. Apa hadiah itu? Sang suami mempersiapkan hadiah bagi istrinya itu apa? Contohnya, makan gudeg. Itu biasanya dari awal itu sudah bocor. Hadiahnya apa sih, Bi? Makan gudeg, makan gudeg. Es tehnya jangan nambah, 1 gelas saja. Itu akan bocor dari awal. Kenapa? Hadiahnya gudeg. Kalaupun dirahasiakan, tidak surprise.
gudeg, alah gudeg soto. Kenapa? Karena kemudian cuma gudeg. Tapi beda ketika ada seorang suami ketika akan mempersiapkan hadiah bagi istrinya dan hadiahnya mahal, itu pasti suaminya mampu merahasiakan sampai detik-detik hadiah itu diberikan. Setiap istrinya nanya, hadiahnya apa mas? Rahasia. Kalau hadiahnya apa? Mobil, misalkan harganya 600 juta. Walaupun ini susah sekali ya diberikan hadiah kayak gini, 600 juta. Setiap istrinya nanya, hadiahnya apa mas? Rahasia, tunggu tanggal mainnya. Bahkan ketika sudah tinggal hari hanya tinggal ngasih kunci aja, masih banyak syaratnya. Ayo hitung dulu dari 100 mundur 199. Kenapa? Karena hadiahnya mobil. Dan disitulah kita paham kenapa Allah merahasiakan pahala orang yang bersabar. Karena sesungguhnya Allah paham tidak ada pahala yang paling besar sampai mizan itu tidak mampu menampung keutamaan kecuali adalah keutamaan bagi orang yang bersabar. Karena disitulah letak kebaikan dalam kehidupan kita. Orang yang berjihad belum tentu sabar. Masa Ustaz? Iya. Mana dalilnya orang yang sabar? Orang yang berjihad itu belum tentu sabar. Antum perhatikan bagaimana kisah yang disampaikan oleh Rasulullah. Ketika Nabi sedang duduk-duduk bersama dengan para sahabat, ada orang yang berkecamuk dalam peperangan begitu gagah berani dan betapa banyak darah yang tercacar dalam pedangnya ketika dia membunuh banyak orang-orang Quraisy musyrikun. Kemudian Rasulullah berkomentar kepada para sahabat, kalian tahu tentang orang itu? Iya. Min ahlil jannah wa min ahlin nar. Dia itu termasuk penduduk surga atau penduduk neraka. Lalu kemudian para sahabat langsung menjawab, innahu min ahlil jannah. Ya Rasul, sesungguhnya dia itu adalah penduduk surga. Kemudian Rasulullah menyampaikan jawaban yang berbeda 180 derajat dengan jawaban para sahabat, la innahu min ahlin nari. Dia termasuk penduduk neraka. Maka kemudian akhirnya para sahabat itu bingung, bagaimana ada orang yang berjihad gagah berani menumpas orang-orang yang memusuhi Allah, tapi dikatakan oleh Nabi sebagai penduduk neraka. Padahal kita paham tidak ada derajat yang paling mendekatkan kita kepada Allah kecuali derajat orang yang mati syahid. Derajat mereka dekat dengan derajat para nabi di surga. Maka ada satu sahabat yang penasaran dengan apa yang disampaikan Nabi. Dia ikutin, dia ngintil dia sama sahabat yang dikatakan Nabi bahwasanya dia penduduk neraka. Dia perhatikan bagaimana kemudian sahabat tadi menumpas, menerjang barisan musuh dan banyak membunuh orang-orang Quraisy ketika mereka memerangi Allah dan Rasulnya. Tapi akhirnya satu waktu dia tersambet dengan sabetan pedang, jatuh dari kudanya. Ketika dia menghadapi sakaratul maut, dia tidak mampu sabar untuk menunggu proses ketika dicabutnya nyawa. Dia melihat sebilah pedang yang ada di sampingnya. Ketika nyawanya tersengal-sengal, dia tidak sabar untuk merasakan sakitnya. Diraih pedang tersebut, ditusukkan ke tubuhnya berkali-kali dan akhirnya mati. Bukan mati syahid, tetapi matinya mati bunuh diri ketika tidak sabar dalam sepersekian waktu yang apabila dia mampu bersabar, tentunya akan berubah nasib akhirnya di akhirat. Disitulah kita paham sabar itu puncak kebaikan. Makanya kemudian ketika kita mendapati apa perkara yang paling berat, bukan jihad, bukan menuntut ilmu, bukan pula ketika antum sholat, tetapi yang paling berat dalam kehidupan kita menuju kepada ridhanya Allah, yaitu adalah ketika kita diperintahkan oleh Rabb yang kita cintai, Rabb yang mewajibkan sabar ketika Allah perintahkan kita untuk bersabar. Disitulah kita paham sabar pahalanya dirahasiakan oleh Allah. Tidak pernah Allah sampaikan pahala orang yang bersabar karena kedudukan yang menanti bagi orang yang bersabar dalam hidupnya. Sekarang kita kembali dari penjelasan tadi. Sabar ikhwan bukan hanya sabar ketika menghadapi ujian, sebagaimana tadi kita sebutkan contoh kasus-kasusnya. Tapi termasuk di antara sabar yang dijelaskan para ulama itu ada 3. Sabar yang pertama, sabar di dalam ketaatan. Ini merupakan sabar yang paling tinggi. Nanti kita sebutkan yang pertama bagaimana. Sabar yang kedua, sabar ketika kita meninggalkan larangan. Kemudian sabar yang ketiga, sabar ketika kita menghadapi ujian dan musibah. Disinilah kita paham inilah bentuk sabar. Dan kita akan terangkan satu persatu poin ini karena sesungguhnya antum tidak akan pernah meminta kepada Allah sifat kesabaran kalau antum tidak paham betapa besarnya kedudukan ini dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah. Sekarang yang pertama, sabar ketika menghadapi atau menjalankan ketaatan. Kenapa merupakan sabar yang paling besar kedudukannya? Jauh melebihi sabarnya kita ketika menghadapi ibu kita meninggal dunia.
Kenapa sabar ini menduduki keutamaan sabar ketika kita menghadapi larangan? Maka sesungguhnya para ulama menyampaikan sabar di dalam melakukan ketaatan itu merupakan yang paling besar. Kenapa kedudukannya itu paling besar pahalanya? Karena sabar dalam ketaatan akhi tidak bisa dilakukan hanya di satu musim, tetapi sesungguhnya sabar dalam ketaatan itu dilakukan dalam segala musim sampai kita menutup mata. Antum ketika menghadapi ujian, antum sabar, ya memang pilihannya cuma dua. Antum tiba-tiba berdering telepon antum jam 2 malam, kemudian antum angkat, dikatakan di ujung telepon, ibu antum meninggal baru saja. Antum tidak ada opsi kecuali dua. Antum sabar, dan itu pun ibu antum meninggal tetap. Antum tidak sabar marah-marah banteng handphone, walaupun setelah itu tidak bisa beli handphone lagi, tetapi antum juga tidak akan mengembalikan keadaan. Kenapa? Ibu antum tetap meninggal dunia. Orang yang sabar menghadapi musibah, kenapa kok paling sedikit pahalanya? Karena pilihannya cuma dua, sabar atau tidak sabar. Beda dengan ketika kita sabar melakukan ketaatan, pilihannya lebih banyak. Dan semakin banyak pilihan itu antum padamkan satu persatu opsi-opsi yang ada untuk antum tetapi ketaatan itu, itulah yang menjadikan lebih besar sabar dalam ketaatan daripada sabar ketika menghadapi musibah. Contoh, sholat jamaah itu sabar. Karena antum ketika sholat berjamaah banyak pilihan yang antum bisa lakukan. Antum bisa duduk-duduk, antum bisa ngeteh di rumah, antum bisa sambil tiduran, antum bisa mengukurkan waktunya nanti. Tapi antum semua padamkan semua opsi itu, lalu antum datangi itu kemudian ketaatan itu, antum bersabar atas sholat jamaah itu sampai antum menutup mata, itulah sabar sampai kemudian menduduki perintah yang paling besar dan kedudukan pahalanya paling tinggi. Antum datang ke kajian dan sabar ketika ngikutin kajian, maka sesungguhnya itu sabarnya mengalahkan banyak opsi. Habis duhur yang paling enak itu apa? Tiduran akhi. Habis makan habis makan kotokan tahu, kemudian antum minum teh hangat, tiduran. Antum bisa rehat, antum bisa ketemu teman-teman, antum bisa kemudian searching kemana-mana ketika antum ingin nonton kemudian di dunia maya. Tapi antum tinggalkan semua itu, kemudian antum datang ke sini, antum memadamkan semua opsi itu, dan itulah yang menjadikan sabar dalam ketaatan itu menduduki pahala yang begitu besar di hadapan Allah. Kenapa? Sabar dalam ketaatan itu merupakan perkara yang paling besar pahalanya di sisi